Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Belkis Aulia. Saya dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Saya dari kelompok 128 KKN RDR ke-77. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang arti penting vaksin bagi kita. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu arti penting vaksin bagi kita? Kalau belum tahu, mari kita simak bersama-sama. Baiklah, sebelum kita mengetahui apa itu arti penting vaksin untuk kita harus mengetahui hal-hal berikut ini. Yang pertama, apakah vaksin itu? Vaksin merupakan suatu antigen atau benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menghasilkan reaksi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Vaksin biasanya berisi mikroorganisme, misalnya virus atau bakteri, yang sudah mati atau masih hidup, tetapi dilemahkan. Vaksin juga bisa berisi bagian dari mikroorganisme yang bisa merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengenali mikroorganisme tersebut. Yang selanjutnya, apakah tujuan dari vaksin? Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Yang selanjutnya, syarat orang yang boleh dan tidak boleh divaksin. Yang pertama, suhu tubuh harus di bawah 37,5 derajat Celcius. Bila suhu tubuh di atas itu, maka harus ditunda hingga sembuh. 2. Tekanan darah. Bila di atas 180/110 mm hemoglobin, pengukuran tekanan darah diulang 5-10 menit kemudian. Jika masih tinggi, vaksinasi ditunda sampai terkontrol. 3. Jika pernah kontak erat dengan pasien positif COVID-19 dalam rentan waktu 14 hari terakhir dan memiliki gejala demam, batuk, pilek, atau sesak nafas dalam 7 hari, maka vaksinasi ditunda sampai 14 hari setelah gejala muncul. 4. Bagi penyintas COVID-19 bisa mendapatkan vaksinasi setelah 3 bulan sembuh. 5. Ibu yang sedang hamil boleh disuntik vaksin dan ibu yang sedang menyusui dapat divaksinasi COVID-19. Yang keenam, jika punya riwayat alergi berat seperti sesak nafas, bengkak, dan reaksi berat lagi karena vaksin, maka penyuntikan vaksin COVID-19 dilakukan di rumah sakit. Bila setelah vaksinasi COVID-19 muncul alergi berat, maka suntikan kedua tidak diberikan. Yang ketujuh, vaksin COVID-19 tidak bisa disuntikan kepada warga yang mengidap penyakit kronik akut atau belum terkendali seperti paru obstruktif kronis dan asma, penyakit jantung, gangguan ginjal, dan penyakit hati atau liver. Yang kedelapan, mereka yang dalam pengobatan TBC 2 minggu lebih bisa disuntikan vaksin COVID-19. Tetapi,
Bagi yang sedang menjalankan penyakit kanker, tidak boleh disuntikan vaksin. 9. Vaksin COVID-19 bisa diberikan kepada pengidap penyakit autoimun sistemik, diabetes mellitus yang minum obat teratur, penderita penyakit HIV, dan memiliki riwayat penyakit epilepsi jika dalam keadaan terkontrol. 10. Kementerian Kesehatan akan menunda penyuntikan vaksin selama 1 bulan jika kurang dari sebulan sebelum penyuntikan vaksin warga mendapatkan vaksinasi lain. Lalu, umur berapa saja yang bisa divaksin? Yang pertama, usia berapa anak bisa vaksinasi COVID-19? Dalam petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan, untuk usia anak, vaksin bisa diberikan pada usia 12-17 tahun. Karena belum mempunyai KTP, anak yang vaksin COVID-19 disyaratkan membawa kartu keluarga atau dokumen lain yang mencantumkan NIK atau nomor induk kependudukan anak. Vaksin corona anak dimulai dengan menggunakan vaksin Sinovac yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Reaksi pasca vaksinasi pada kelompok anak juga disebut ringan. Syarat penerima vaksin corona anak tak jauh berbeda dengan orang dewasa, yakni tubuh harus dalam keadaan sehat ketika hendak divaksinasi COVID-19. Artinya, para orang tua harus memastikan sang buah hati tidak sedang menderita sakit. Kemudian, apabila sang anak memiliki komorbid atau penyakit penyerta seperti TBC, asma, kencing manis, penyakit darah, atau jantung, maka sebaiknya para orang tua berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang merawatnya. Nanti dokter akan mempertimbangkan apakah anak tersebut layak mendapatkan vaksin COVID-19 atau tidak. Yang kedua, untuk vaksin dewasa, jenis vaksin COVID-19 yang diberikan bisa beragam, tergantung dari stok yang tersedia di masing-masing daerah pada saat itu. Kelompok ibu hamil dan menyusui juga sudah bisa mendapatkan vaksin COVID-19 dengan surat dari dokter. Demikian juga dengan pengidap penyakit komorbid. Tetap bisa divaksin, asal kondisinya terkontrol dan ada rekomendasi dokter yang menangani. Untuk kelompok ini, vaksinasi corona sudah bisa diberikan pada usia 18-60 tahun. Yang selanjutnya, adakah efek samping setelah divaksin? Seperti vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut pertanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Efek samping biasanya berlangsung selama kurang lebih 3 hari saja dan akan hilang dengan sendirinya. Namun, untuk beberapa kasus vaksin dapat menyebabkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. KIPI berbeda dengan efek samping biasa, sehingga perlu penanganan khusus bagi yang mengalaminya. KIPI dapat terjadi dengan tanda atau kondisi yang berbeda-beda setiap orangnya, mulai dari gejala efek samping ringan hingga reaksi tubuh yang serius seperti alergi yang parah terhadap kandungan vaksin. Gejala KIPI yang ringan dapat bersifat lokal berupa rasa yang nyeri, kemerahan, serta pembengkakan di area yang mengalami infeksi setelah diberikan imunisasi. KIPI ringan biasanya terjadi sesaat setelah disuntik vaksin dan dapat membaik dengan cepat setelah diberikan pengobatan untuk mengurangi gejala. Sedangkan KIPI berat cenderung langka terjadi. Pada umumnya disebabkan oleh respon sistem imun terhadap vaksin dan menyebabkan reaksi alergi berat terhadap bahan vaksin, menurunkan trombosit,
menyebabkan kejang dan hipotania. Semua gejala KIPI berat dapat diatasi dan sembuh secara total tanpa adanya dampak jangka panjang. Terlepas dari berbagai risiko yang dapat ditimbulkan, proses vaksinasi merupakan prosedur yang aman. KIPI merupakan suatu kasus yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya kondisi dan kesehatan seseorang serta proses vaksinasi itu sendiri. Gejala KIPI yang benar-benar disebabkan substansi vaksin cenderung ringan dan dapat hilang dalam waktu yang singkat. KIPI juga merupakan kasus yang jarang terjadi dan kebanyakan tidak membahayakan. Risiko munculnya KIPI masih lebih ringan dibandingkan risiko terjangkitnya penyakit serius yang tentu lebih mengancam nyawa. Yang selanjutnya ada manfaat vaksin. Yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Seperti yang disebutkan sebelumnya, vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, resiko Anda untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. 2. Mendorong terbentuknya herd immunity. Seseorang yang mendapatkan vaksin COVID-19 juga dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama kelompok yang sangat berisiko seperti lansia di atas 70 tahun. Hal ini karena kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk menularkan virus corona sangatlah kecil. Bila diberikan secara massal, vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, lansia, atau penderita kelainan sistem imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. 3. Meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Manfaat vaksin COVID-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Nah, yang selanjutnya, pentingnya vaksin bagi tubuh kita. Nah, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19. Antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Baik, jika teman-teman sudah divaksin semua, jangan lengah ya. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M, supaya kita dan orang di sekitar kita tetap terjaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.